هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه نبيع العلوم والحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين ya rabbal alamin. Amma ba'du, para sepuh yang saya muliakan, Amir Masjid Darul Hijrah dan seluruh jamaah Darul Hijrah, juga wabil khusus yang kita tunggu kameranya dari Ababri atas request beliau agar beliau bisa mengikuti melalui Zoom ini, tapi karena subuhnya lebih dulu Surabaya, jadi kita tetap jalan aja. Jadi beberapa menit kemudian beliau sambung, jadi kita akan mengikuti sambutan beliau. Para pemirsa di YouTube Pas TV dan juga kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur jamaah sekalian di kesempatan kali ini masih diberikan sehat, panjang umur, bahagia sekeluarga. Mudah-mudahan senantiasa hidup kita dalam lindungan Allah, diberkahi Allah, diridhoi Allah, sehingga hidup kita barakah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kelanjutan pada pertemuan yang lalu terkait dengan zikirullah, ya, zikir kepada Allah sebagai bentuk takwa Allah, sebagai tugas ibadah, sebagai kewajiban seorang mukmin. Dan kali ini yang akan kita bahas terkait dengan zikrullah dapat mewujudkan izzul Islam wal muslimin. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk juga kemarin sudah kita bahas ancaman dan dampak negatif orang yang tidak zikir kepada Allah, ya, termasuk orang yang disibukkan dengan harta bendanya, dengan anak turunnya, lalu kemudian lupa kepada Allah, lalai untuk zikrullah, ya, termasuk orang-orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan zikrullah yang dapat mewujudkan izzul Islam wal muslimin dalam perspektif Al-Quran, maka zikrullah yang memenuhi kriteria. Jadi bukan sekedar zikrullah secara lisan saja. Seperti yang kita ketahui jamaah sekalian, zikir itu kan ada 3 dimensi, ya. Ada zikir bil lisan, gitu. Ada zikir bil qalbi, di dalam hati. Ada juga zikir bil a'mal, ya, dengan amal perbuatan, dengan ibadah kita. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, dan di Darul Hijrah ini luar biasa. Dari 3 zikir ini jenengan sudah melakukan sekaligus, ya. Apalagi kalau hari Jumat, saya lihat di video ini, saya kadang mikir, ini caranya Pak Agung sepi kalau penjual ya beli. Tapi tidak, ya, justru pemberdayaan. Ini seperti ini luar biasa. Jadi di Surabaya ini saya ngisi soal kuliah subuh Pak Kusnar itu, ya. Hanya 2 yang setelah sholat subuh itu pembagian sayur. Yang pertama di sini, betul saya itu, bahkan di Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang pernah saya jalani kuliah subuh itu. Yang pertama setelah subuh itu pembagian sayur itu 1 di sini. Yang kedua di masjid rumahnya Cair itu mana?
Masjid apa itu? Babu Salam apa itu ya? Masjid As-Salam. Masjid As-Salam di rumahnya Cak Eri. Dua itu saja. Jadi luar biasa ini. Makanya tolong jenengan kalau perlu diajak keluarganya, tetangganya, semuanya. Kalau perlu jangan sampai ada yang kosong ini ya. Penuh semua, nanti Pak Kusno biar bingung. Sayurnya kurang. Ya, luar biasa. Itu jamaah sekalian. Ya, ini dipertahankan. Istiqomah jenengan ini dipertahankan. Didoakan juga mudah-mudahan sesepuh-sesepuh kita, takmir kita, ya, dan juga kita semuanya sehat selalu sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, zikrullah yang bagaimana yang mewujudkan izul Islam wal muslimin. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi makna zikrullah yang dapat mewujudkan izul Islam wal muslimin. Nah, dan jangan sampai dengan zikir kita hanya gitu-gitu aja. Ngapunten hanya sholat, selesai, salaman, pulang. Kalau bisa harus membawa oleh-oleh. Dan oleh-olehnya bukan sekedar ya nasi bungkus atau sekedar minum apa itu jahe, bukan hanya itu saja. Termasuk oleh-oleh ilmu kados panjenengan ini luar biasa. Ya, tidak ada pengajian yang seperti ini. Dan satu-satunya masjid yang ada pembatas seperti di kantor bank. Itu jangan lihat di belakang itu pembatas di kantor bank ini. Ya, ini luar biasa ini. Ya, baik. Makna zikrullah. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, makna zikrullah yang membawa izzul Islam wal muslimin adalah kalimah thayyibah. Seperti di surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Adem rasanya ini. Alam tara, ya, tahukah kamu atau tidakkah kamu memperhatikan kaifa daraballahu, bagaimana Allah memberikan perumpamaan, masalan ya, bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan kalimatan thayyibatan, sebuah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Jadi di sini yang saya warnai kuning ini jamaah sekalian, kalimat thayyibah kalau dalam bahasa terjemah letternya itu kalimat atau ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik sebagai implementasi dari arti zikrullah yang membuat izzul Islam wal muslimin. Dimensi pertama makna kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik, ya, yang sekiranya dengan ucapan itu mendatangkan pahala, yang sekiranya dengan ucapan itu sebagai bentuk ibadah. Nuwun sewu, panjenengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kalimat thayyibah. Yang kita kenal selama ini Asmaul Husna, ya, kemudian kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, ya, tahlil, takbir, istighfar, semuanya itu kalimat thayyibah. Ya. Juga yang kedua, makna kalimat thayyibah atau ucapan yang baik adalah ucapan-ucapan yang memang secara implisit maupun eksplisit yang kita lakukan itu mengandung
kalimat-kalimat yang tidak menyakiti orang lain, ucapan yang baik, ya, atau ucapan yang sekiranya tidak bertentangan dengan norma-norma agama atau adat budaya setempat. Kan ada kearifan lokal ya, misalnya, kecuali kalau di Surabaya misalnya ada yang katanya anak-anak itu bilang COK itu katanya nggak apa-apa gitu misalnya ya. Ini ya monggo, tapi kalau sekiranya hal itu dianggap sebagai melanggar norma kebiasaan, kesopan santunan, kalau bisa dihindarkan. Ya, karena itu tidak termasuk kalimat thayyibah. Ya, ini. Baik. Dari dua makna kalimat thayyibah ini jamaah sekalian, itu yang jelas kalimat thayyibah ini sebagai bentuk kekuatan diri pribadi seorang muslim, jati diri panjenengan sebagai orang beriman. Makanya diumpamakan kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang indah, pohon yang baik. Pohon yang baik itu ciri khasnya bagaimana? Yang pertama, asluha sabitun. Ya. Jadi akarnya teguh, kokoh, ya, menghunjam ke dalam tanah. Sabitun, ya. Kokoh, tetap tangguh. Jadi kalau sudah akarnya kokoh menghunjam ke dalam tanah, insya Allah tidak gampang roboh. Maknanya apa? Seorang mukmin yang memiliki kebiasaan kalimat thayyibah, yang memiliki kekuatan zikrullah, maka orang itu akan memiliki akidah yang kuat, ya, memiliki iman yang mantap. Sehingga dengan iman dan takwa yang mantap inilah jamaah sekalian, maka seseorang itu tidak akan mudah tergelincir, tidak akan mudah terpengaruh, terlena dengan situasi kondisi yang ada di hadapannya. Ya, orang yang berakidah kuat itu memiliki jati diri yang tidak gampang terpengaruh dengan kemungkaran, kemaksiatan yang ada di lingkungannya. Ini jamaah asluha sabitun, memiliki kekuatan akidah yang kuat. Wa far'uha fis sama, sedangkan akar-akarnya, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Artinya apa? Orang yang kekuatan akidahnya kuat, lalu disertai dengan ibadahnya yang semangat. Ini kata panjenengan ini sebagai tanda betapa kekuatan iman panjenengan yang luar biasa. Ya, direwangi pagi-pagi subuh-subuh sudah pada rawuh di Darul Hijrah untuk berjamaah. Masih ada lagi kajian keislaman, dakwah Islamiyah, mengkaji ayat-ayat Allah. Itu adalah faruha fis sama. Di samping itu faruha fis sama itu akarnya atau cabangnya tinggi ke langit, itu menggambarkan bahwa ketawakalan panjenengan, pasrah semarah panjenengan itu sepenuhnya kepada Allah. Ya, di samping itu maknanya juga selalu mohon kepada Allah. Memohonnya hanya kepada Allah, Bapak Ibu, bukan kepada yang lain. Ya, jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. Kita pasrah, natawakkalu bika ya Allah. Ya, sehingga wiritannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, kalau sudah akidahnya kuat, ibadahnya semangat, maka tu'ti ukulaha. Nih, orang yang berzikir itu seperti itu. Zikrullah itu orang yang memiliki akidah yang kuat, ibadahnya semangat, lalu tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Buah-buahannya itu selalu memberikan manfaat setiap saat dengan izin Tuhannya. Itu pohon yang baik. Kapanpun akan berbuah yang buahnya bisa dimanfaatkan oleh umat dan masyarakat. Orang itu kalau akidahnya kuat, ibadahnya semangat, akan membuahkan akhlak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Seperti itu jamaah sekalian. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Maka Rasulullah bersabda,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Siapa orang yang paling bermanfaat? Yaitu seperti panjenengan itu, memiliki akidah, ya, semangat beribadah, lalu berakhlakul karimah. Itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain, dan itu sebaik-baik manusia. Ya, wa yadribullahu al-amsala lin-nasi 'allahum yatadzakkarun, ya kan? Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan bagi seluruh manusia agar mereka selalu mengingat, agar selalu eling, ya, itu ya tadzakkarun. Dari kalimatnya tadzakkarun ini jamaah sekalian yang dikaitkan dengan kalimah thayyibah, maka kalimah thayyibah itu ya pokok punjernya adalah kalimah tauhid. Ya, kalimah tauhid. Apa kalimah tauhid itu? La ilaha illallah. Ada nggih? La ilaha illallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Orang yang nanti di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah ini, maka insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini jamaah sekalian, makna la ilaha illallah yang bagaimana yang dimaksudkan di sini, yaitu di saat kula panjenengan ya mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, itu seharusnya kita yakin bahwa Allah adalah segala-galanya. Ya, bahkan sampai diartikan la ilaha illallah itu sebagai gambaran tauhid. Apa tauhid Bapak Ibu? Wahada yuwahidu tauhid. Orang yang menyatukan, manunggal, menyatukan Allah dalam arti mengesakannya, tidak ada sekutu baginya. Mengesakan Allah, tauhid dalam arti menyatukan diri kita dengan Allah. Nek bahasane Pak Kusnul tahu Pak? Manunggaling kawula Gusti. Ya, nek jenengan saged ngoten Pak, itu tauhid itu. Makanya kan ada mengatakan Syekh Siti Jenar itu ya, ora ana Allah sing ana ingsun, ora ana ingsun sing ana Allah. Nah ini kalau dipahami orang awam, disangkano Siti Jenar mengaku sebagai Tuhan. Padahal saking imannya kepada Allah, ya, saking semangatnya untuk bertauhid kepada Allah. Makanya kan orang Jawa itu kalau nyebut angka siji itu apa? Setunggal, gitu. Saestu Tuhan itu tunggal. Mengecek mundur apa? Setong ya, setong. Setong itu apa ya? Ya setong lah ya. Masya Allah ya. Jadi itu jangan sekalian. Jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu segala-galanya adalah Allah. Makanya kan apa itu la ilaha illallah afdhalul dzikri, sebaik-baiknya zikir. Semua zikir, semua kalimat thayyibah itu pada hakikatnya terangkum dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah itu. Dalam tahlil itu. Makanya kalau jenengan ketika ada orang meninggal, ketika ziarah kubur, di samping baca Yasin disuruh apa Bapak Ibu? Tahlilan atau tahlil, gitu. Kenapa disebut tahlil? Oh, di situ ada ucapannya sholawat, ada kalimat istighfar, ada tasbih. Kok disebut tahlilan? Kenapa? Karena dari sekian zikir itu terangkum dalam kalimat tahlil. Makanya amrih gampangin ngomong, wayai tahlil atau tahlilan gitu ya. Itu bukan kok terus ngorono gone wong sing kematian tahlilan la ilaha illallah tok gak muncul liyane ya enggak. Ya ada kalimat-kalimat thayyibah, ada ayat-ayat Allah yang kita baca, tapi di situ disebut rotib tahlilan. Karena sebaik-baik zikir semuanya itu terangkum dalam la ilaha illallah. Kalau dalam kitab Rosmul Bayan Bapak Ibu, saya rangkumkan seperti ini. Sebetulnya ada lebih dari 16 atau 19 makna la ilaha illallah. Ya, di sini ya bisa kami modifikasi yang ini saja. Ya. Jadi makna la ilaha illallah yang pertama,
la khaliqa illallah. Ya. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Yang kedua, la raziqa illallah. Ya, nanti ada ayat-ayatnya. Ini sementara saya aja. Ya, ma'ani la ilaha illallah satu, ya. La khaliqa illallah. Kemudian yang kedua, la raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Jadi ketika kula jenengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nek wis jenengan saged merangkum makna dari la ilaha illallah ini, itu berarti jenengan sudah bisa merasakan makna zikrullah. Oke, jadi satu, merasakan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada sang pemberi rizki kecuali Allah. Yang ketiga, la malika illallah. Tidak ada yang merajai, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang memiliki. Kalau di sini manya panjang berarti yang memiliki. Kalau manya pendek yang merajai. Itu. Yang tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah. Yang keempat, la nafi'a wa la dharra illallah. Tidak ada yang memberi manfaat atau madarat kecuali Allah. Yang kelima, la muhyi wa la mumit illallah. Tidak ada zat yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Yang keenam, la mujiba illallah. Tidak ada yang mengabulkan, mengijabahi doa-doa kita, ya, mengijabahi permohonan kita kecuali Allah. Yang ketujuh, la mustajaru bihi illallah. Tidak ada yang mencukupi, ya. Ketika kula jenengan tak dicukupi sama Allah, ya, tidak ada yang bisa mencukupi kecuali Allah. Atau mustajaru bihi adalah zat yang bisa memberikan kompensasi dari ibadah-ibadah yang panjenengan lakukan. Dan yang kedelapan, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang yang berhak diibadahi, ya, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang gimana? Hah? Bisa. Nah, ya, ini satu persatu kita kupas ya Mas kalian, sekaligus ayatnya. Yang pertama tadi, la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Di surah Al-Furqan ayat 2, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Ya, Allah adalah zat yang menciptakan segalanya, segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya. Itu seperti itu. Yang kedua, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Seperti di surah Az-Zariyat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memberi rizki. Ini jangan sekali. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya, yang bisa membangun kekuatan kula panjenengan adalah ketika kula jenengan merasa tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak ada sang pemilik kecuali Allah. La malika illallah. Ya, di surah An-Nisa ayat 131 sampai 133, 132. Di sini kita ambil di ayat 132. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila, ya kan? Jadi walillahi ma fis samawati, ini maknanya adalah sang pemilik langit dan bumi. Ya, walillahi, dan itu kedua Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wa ma fil ardi, apapun yang ada di langit dan ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah kita bersandar diri, bertawakal hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah sekalian, tidak ada yang memberi manfaat, ya, la nafi'a wala dharra illallah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat atau madarat kecuali hanya Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurri fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada satupun yang bisa menghindarinya, menghilangkannya selain Allah sendiri. Begitupun jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ini zikrullah dalam arti la nafi'a wa la dharra illallah. Yang kelima, jamaah sekalian, ya, ini la muhyi wa la mumit. Tidak ada yang menghidupkan atau mematikan kecuali Allah. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim mengatakan waktu itu, siapa yang Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang masuk. Yang keenam, tidak ada yang mengabulkan, la mujiba illallah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini surah Al-Baqarah 186 ini menggambarkan makna la ilaha illallah dalam arti tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hanyalah berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku Allah akan mengabulkannya. Yang ketujuh, jamaah sekalian, ya, ini tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah. La musta'an illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Yang kedelapan, tidak ada yang disembah. Yang tadi la ma'buda bihaqqin illallah. Sama ayatnya, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Yang kesembilan, tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Inilah hukmu illa lillah. Dalam surah Yusuf ayat 40. Tidak ada keputusan hukum yang tertinggi kecuali ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan afa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Sudah ada kitab yang sempurna, masuk mencari hukum selain hukumnya Allah. Itu maksudnya. Itu karena ini makna la ilaha illallah. Yang ke-10, tidak ada yang memberi perintah kecuali Allah. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Segala perintah hanya Allah. Berarti kalau kita melaksanakan perintah selain Allah, mungkin orang tua kita, ya, takmir kita, pimpinan kita, itu pada hakikatnya melaksanakan perintah Allah. Yang sudah kita bahas kemarin itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga taat kepada pemimpin kita. Kalau kita taat kepada pemimpin, hakikatnya kita taat kepada Allah. Selama tidak disuruh untuk berbuat kemungkaran. Yang ke-11, tidak ada yang memimpin, yang melindungi kecuali Allah. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah yang melindungi orang-orang beriman, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju sinar cahaya yang terang benderang. Panjenengan karena keimanan panjenengan, ya, dikeluarkan Allah dari kegelapan. Arti sing sumbek, hidup yang rupek, panjenengan rawuh teng Masjid Darul Hijrah, sholat berjamaah, insya Allah hidupnya tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ke-12, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang beriman itu sangat-sangat cinta hanya kepada Allah. Yang ke-13, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ini ayatnya langsung menyentuh tentang
terkait dengan orang yang memakmurkan masjid jamaah sekalian. Ya, surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Stresinya di sini. Jadi yang dimaksud la ilaha di sini adalah orang yang walam yakhsha illallah. Orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Takut kita kepada sesama manusia harus kita sandarkan kepada Allah. Ya, jangan hanya takut kepada orang itu atau siapapun makhluk Allah. Tapi takutlah kepada Allah melalui apa yang diciptakan Allah. Ngaten, panjenengan taat ibadah, takut melanggar aturan-aturan, ya, itu nanti sama dengan panjenengan ikhlaskan untuk taat kepada Allah. Panjenengan kalau di perjalanan takut melanggar lalu lintas, jangan hanya karena takut ada apa? Ada polisi. Ya, salah kita. Takutnya kepada Allah. Kalau panjenengan taat kepada tatanan lalu lintas, berarti panjenengan sama dengan taat kepada aturan Allah. Ya. Tapi jangan salah arah, salah makna begini. Ngapain takut sama pemerintah? Ngapain takut sama polisi? Saya kan hanya takut kepada Allah. Akhirnya kemana-mana nggak bawa helm, nggak bawa surat. Ini namanya geladrah ini. Ya, tidak demikian jemaah sekalian. Ini maka tidak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah. Dan itu sifatnya orang yang memakmurkan masjid. Bayangkan. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan rumah Allah itu adalah ciri khasnya satu beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, menegakkan sholat. Nomor 4, wa ataz zakah, menunaikan zakat, infak, sedekah. Itu. Jadi ini semua sudah terangkum dalam takmir Masjid Darul Hijrah. Ya, di sini wa ataz zakah, bukan hanya zakat, infak, sedekah. Ya, sedekah subuh itu masya Allah. Usahakan Bapak Ibu kalau rawuh ke Darul Hijrah, jangan tangan kosong. Ya, bawa sangu, rasa banyak-banyak setiap datang ke Darul Hijrah subuh itu, rasa kakek lah 100.000 apa 200.000, nah kurang akeh ya 500.000. Ya, itu sedekah subuh itu, karena sedekah subuh itu adalah sedekah yang langsung mendapat doa dua malaikat. Gitu. Setiap pagi ada dua malaikat, yang pertama berdoa, ya Allah gantilah orang yang hari ini berinfak di jalanmu. Yang kedua berdoa, ya Allah hancurkan, binasakan hartanya orang yang tidak mau bersedekah di hari ini. Kenapa subuh? Karena Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah berkahi umatku di waktu subuhnya. Dan jenengan mendapat doanya Rasulullah ini. Ya, luar biasa. Ya, ini. Jadi itu ciri khasnya yang keempat. Yang kelima, ciri khas orang yang memakmurkan masjid adalah takutnya hanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang insya Allah mendapat hidayah Allah. Yang ke-14, tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Wa ila rabbika farghab. Jadi di surah apa ini? Al-Insyirah ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. 15, tidak ada yang dimintai perlindungan kecuali Allah. Fasta'id billah. Anjingan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bentuk dari penjabaran makna la ilaha illallah. Yang ke-16, tidak ada yang memberi jaminan kecuali Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Itu jaminannya. Yang ke-17, tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Yang diagungkan kemahakuasaannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan makna kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya terkait kajian subuh ini adalah bahwa dengan zikrullah itu bukan hanya sekedar sebagai tugas sebagai seorang mukmin, bukan sekedar sebagai
ciri khas orang yang takwa Allah, tapi juga sebagai jaminan agar Islam dan kaum muslimin ini dimuliakan. Agar Islam dan kaum muslimin ini selalu dalam keadaan yang terbaik. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi tingginya derajatnya Islam. Itu. Nah, ternyata ketinggian Islam, izul Islam wal muslimin ada di dalam zikrullah. Zikrullah yang bagaimana? Yang pertama, zikrullah dalam arti kalimah thayyibah. Nanti yang kedua, zikrullah yang kedua adalah dalam arti apa? Nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Ini ada beberapa makna zikrullah dalam perspektif Al-Quran yang akan menjamin izul Islam wal muslimin. Kita baru satu pembahasan kita, ada sekitar 4 atau berapa ya, 4 mungkin atau 5 ya, terkait dengan zikrullah yang bisa membuat kita dan kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah sekalian, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.